Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Politik ES6G, yaitu Amalia Dewi Sartika, NIM 299, Siti Ferina Asmal Husna, NIM 302, Anissa Maratus Solikah, NIM 312, dan Binti Nurosidatul Umami, NIM 318, akan mempresentasikan materi tentang ekonomi politik Keynesian. Deskripsi. Pendekatan Keynesian mengajukan sebuah kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik sebelumnya. Kritik dari pendekatan Keynesian ini mempertanyakan pandangan bahwa sistem pasar yang tidak diregulasi akan dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi produksi yang ada dalam sebuah masyarakat. Inti dari argumen tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri adalah bahwa sistem pasar akan mempertemukan orang yang memiliki permintaan dengan orang yang memiliki pasokan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dari semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin atau seoptimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada. Argumen neoklasik ini merujuk pada harga dan permintaan. Harga dari barang akan naik atau turun sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan dalam pasar akan terpenuhi, yaitu semua yang dibawa produsen ke pasar akan selalu mendapatkan pembeli. Poin selanjutnya yaitu sirkularitas dari proses ekonomi. Ide dari pendekatan klasik tentang reproduksi terhadap pembagian kerja sosial mengandung ide tentang sirkularitas atau circularity, sifat melingkar, berputar, atau berulang. Teori klasik memandang bahwa output dari tiap proses produksi individu sebagai input bagi proses lain. Kesamaan antara input dengan output ini hanya berlaku pada level agregat atau level makroekonomi. Artinya adalah bahwa aliran input dan output harus kembali ke titik awal lagi agar bisa memulai produksi lagi. Maksudnya, kalau hendak melanjutkan produksi, diperlukan input yang sama seperti sebelumnya yang merupakan output dari proses produksi lain yang sama seperti sebelumnya, sehingga dapat dikatakan berputar atau sirkular. Proses sirkular semacam ini dilakukan lewat kegiatan produksi dan pengambilan keputusan investasi oleh tiap-tiap produsen atau perusahaan. Pola yang terbentuk di dalam proses sirkular ini adalah hasil agregat dari banyak keputusan semacam itu, dan selain itu proses sirkular juga terkait dengan bagaimana dampak dari hasil-hasil agregat itu terhadap keputusan produksi dan investasi selanjutnya. Maka agar mendapatkan gambaran tentang aliran ini, kita harus menggabungkan keputusan individu atau mikroekonomi dengan aliran proses secara agregat atau makroekonomi. Tanpa adanya pemerintah, maka pendapatan individu akan sepenuhnya tergantung pada jumlah dan jenis dari properti atau kekayaan yang mereka miliki. Properti yang berbentuk tenaga kerja dapat dijual kepada perusahaan dengan imbalan berupa upah. Pertukaran antara tenaga kerja dengan upah atau gaji adalah sumber utama dari pendapatan individu atau konsumen. Properti yang berbentuk kapital juga bisa menghasilkan pendapatan dalam bentuk bunga, dividen, dan keuntungan kapital atau capital gain, kenaikan kekayaan dalam bentuk naiknya harga saham. Selain dari aliran kekayaan masuk dan keluar dari sektor finansial, proses sirkular ini juga melibatkan pergerakan barang ke satu arah dari uang ke arah sebaliknya. Aliran masuk dan keluar serta aliran di dalam sirkular finansial terdiri dari uang dan aset-aset finansial, yaitu saham, bond, dan hutang pribadi. Uang memainkan peranan penting dalam aliran sirkular ini, terutama ketika kita hendak menelaah apakah proses ini berjalan stabil atau tidak stabil, sehingga kita perlu menekankan bahwa semua pergerakan atau aliran dalam proses ini selalu melibatkan uang. Selanjutnya, pasar kapital dan instabilitas. Investasi yang terinduksi berbentuk karena adanya kebutuhan untuk menjaga agar kapital tetap tersedia dalam jumlah yang memadai bagi produksi di periode sekarang untuk memenuhi level permintaan sekarang. Dikatakan bahwa investasi ini terinduksi karena investasi ini ditimbulkan oleh permintaan atau profitabilitas di masa sekarang dan merupakan sebuah hasil perhitungan yang berorientasi jangka pendek dari pihak investor. Perspektif jangka pendek seperti ini sesuai untuk investasi-investasi berbentuk kapital kerja, seperti investor yang berisi bahan baku dan produk jadi. Maka kalau investasi dalam kapital kerja adalah keputusan yang dibuat berdasarkan kalkulasi terhadap situasi di masa sekarang atau jangka pendek, maka investasi dalam pabrik dan peralatan dibuat berdasarkan perhitungan tentang situasi masa depan dan berjangka panjang.
Dalam ekonomi jangka panjang merujuk pada periode perencanaan yang sesuai bagi investasi dalam peralatan kapital. Peralatan kapital ini akan menghasilkan aliran produk dalam beberapa siklus produksi dan tidak dapat dijual dengan mudah. Sehingga untuk melakukan investasi semacam ini diperlukan komitmen jangka panjang dari pembeli atau pemilik peralatan kapital tersebut. Menurut pendapatan Keynes, di dalam sebuah perekonomian swasta ada ketegangan antara barang publik yang diadakan lewat akumulasi kapital dengan alasan mengapa individu-individu mengumpulkan kekayaan dalam bentuk cair atau liquid. Argumen tentang terjadinya ketegangan seperti ini adalah ciri khas yang membedakan pendekatan Keynes dari pendekatan-pendekatan ekonomi politik sebelumnya. Namun dalam sistem perekonomian swasta sendiri, sarana produksi harus dimiliki oleh individu sebagai kekayaan pribadinya. Dilema inilah yang menjadi dasar dari revisi yang dilakukan oleh pendekatan Keynes terhadap ide-ide sebelumnya tentang bagaimana kekayaan sosial bisa terbentuk dan bagaimana peranan dari individu pemilik properti di dalam pembentukan kekayaan sosial tersebut. Dalam teori Keynes, solusi terhadap masalah tentang siapa yang akan menjadi pemilik pribadi dari kapital masyarakat adalah memindahkan masalah ke tempat lain dan bukan solusi dalam artian yang sesungguhnya. Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari perspektif jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. Dia memandang bahwa pergeseran ini terjadi karena berkembangnya pasar sekuritas yang menurutnya memberikan alternatif peluang yang lebih menarik bagi para investor daripada harus berinvestasi pada pabrik dan peralatan. Dan kepemilikan terhadap aset-aset jangka panjang atau kapital produktif adalah landasan bagi kesejahteraan ekonomi dan jaminan keamanan dalam perekonomian swasta. Pada saat yang sama, ketika perusahaan memberikan stabilitas kepada pasar, perusahaan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan dari pasar saham atau sirkulasi finansial yang memiliki hubungan dengan kesuksesan dari perusahaan di dalam memproduksi dan menjual komoditas dalam jangka panjang, namun juga berkembang secara independen di luar hubungan tersebut. Politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Pasar tenaga kerja merupakan inti dari permasalahan instabilitas dalam ekonomi politik. Ada dua alasan mengapa pasar tenaga kerja menduduki posisi inti dalam ekonomi politik ini. Yang pertama, pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Yang kedua, kontrak upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Kesuksesan perekonomian kapitalis akan ditentukan antara lain oleh kemampuannya untuk memberikan nafkah bagi individu-individu dalam masyarakat lewat beberapa kontrak yang dibuat secara sukarela. Dari sudut pandang pekerja, ini mengharuskan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja memiliki jumlah yang memadai, sehingga bisa memberikan pekerjaan dengan upah yang memadai bagi pekerja untuk membeli barang-barang konsumsi yang ia perlukan sesuai dengan harga pasar. Pendekatan Keynesian mengatakan bahwa para pekerja tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja tersebut karena terdapat hambatan, yaitu pekerja di dalam upaya mereka untuk meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang mereka sediakan dengan menurunkan upah adalah bahwa mereka sendiri tidak dapat mengendalikan level upah yang mereka terima. Ketidakmampuan pekerja untuk mengendalikan level upah ini terjadi karena level upah itu dikendalikan lewat proses tawar-menawar dan tidak tergantung pada hubungan antara upah dengan harga produk. Analisis dari pendekatan Keynesian terhadap pasar tenaga kerja dipusatkan pada implikasi-implikasi dari negosiasi upah permintaan. Karenanya,
Analisis Keynesian memandang bahwa ada kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat antara pelaku pasar, yaitu pekerja dan perusahaan, akan membawa dampak negatif. Analisis Keynesian terhadap kegiatan menabung juga dikembangkan ke arah yang sama, yaitu menunjukkan potensi terjadinya konflik antara rasionalitas dari pelaku-pelaku individual dan rasionalitas dari sistem secara keseluruhan. Kelas kapitalis adalah kelas yang kebagian tugas untuk menabung dengan cara menggunakan surplus atau laba yang ia terima untuk dijadikan kapital baru untuk menabung. Semakin banyak laba yang diterima kapitalis, maka semakin besar tabungan masyarakat dan semakin besar akumulasi tabungan. Dalam perekonomian kapitalis yang beroperasi dengan cara seperti yang diprediksikan oleh teori Keynes, maka negosiasi upah dan keputusan untuk menabung bisa membawa dampak negatif. Dalam kasus itu, dampak negatif itu terjadi karena keputusan investasi lebih didasarkan pada perkiraan permintaan daripada biaya produksi. Ide bahwa sisi permintaan dari proses akumulasi akan menjadi dominan pada tahap-tahap akhir dari pertumbuhan disebut sebagai teori regulasi. Teori regulasi menyatakan bahwa akumulasi kapitalis terjadi di dalam dua tahap atau yang disebut sebagai dua rezim, berdasarkan pada hubungan antara keputusan produksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Dalam tahap pertama, upah dipandang sebagai biaya produksi dan akumulasi dipandang sebagai proses untuk menimbun peralatan produksi agar bisa mempengaruhi permintaan yang terus meningkat. Dalam fase kedua, permintaan mendapat fokus yang lebih besar sehingga penekanannya bergeser ke upaya penjualan dan upah dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Fokus yang lebih besar kepada permintaan, keterlibatan negara pada level makroekonomi ini adalah paralel dengan makin banyaknya negosiasi upah secara kolektif dan makin seringnya terjadi perubahan-perubahan pada aturan dan pelaksanaan dari kontrak upah. Perubahan-perubahan ini dapat membawa dampak berupa stabilitas terhadap permintaan dan pendapatan. Yang poin selanjutnya adalah poin F, yaitu implikasi bagi ekonomi politik. Uraian tentang pasar tenaga kerja dan tabungan menunjukkan bahwa teori Keynesian memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi politik. Implikasi yang lebih besar lagi adalah bahwa untuk bidang-bidang tertentu yang memiliki peran penting, upaya pemenuhan kebutuhan pribadi yang dilakukan individu, biarpun didasarkan pada perhitungan yang rasional. Negara-negara terhubung lewat 3 titik dengan aliran sirkular. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah, yang kedua yaitu pinjaman pemerintah, dan yang ketiga adalah pajak. Beberapa implikasi politik. Ketika diasumsikan bahwa stabilisasi perlu dilakukan terhadap perekonomian swasta, beberapa ekonom memandang bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekedar alat, di mana proses politik dan penilaian politik tidak perlu ikut campur. Ada satu dimensi politik lain yang memiliki implikasi yang bahkan lebih luas daripada siklus bisnis politik, adalah ketika terjadi penolakan atau tantangan terhadap institusi-institusi dasar dari pasar tenaga kerja.